Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, apa kabarnya adik-adik? Pasti dong semua adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya. Nah adik-adik, kakak yakin semua adik-adik yang di rumah pasti udah gak sabar dong untuk memuji nama Tuhan dan beribadah pada hari ini. Nah sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sungguh bersuka cita atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir, agar yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami benar-benar boleh beribadah dengan fokus, boleh memuji nama Tuhan dengan baik lewat nyanyian kami, dan kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian dari kitab Mazmur 18 ayat 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Berkati adik-adik agar mereka kiranya dapat duduk, diam, dan fokus untuk mendengarkan. Dan kiranya apa yang mereka dengar dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati apa yang hamba akan sampaikan, kiranya itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 1-7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebutnya dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah.
Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Shalom. Halo, selamat pagi adik-adik. Kakak penasaran siapa yang masih rajin ikut himpas setiap minggu? Angkat tangannya. Masih rajin semua ya. Kiranya kita semua bersukacita untuk terus memuji nama Tuhan meskipun masih lewat online. Sekarang ayo pada ngaku, siapa yang kalau disuruh himpas sama mamanya gak mau ogah-ogahan dan malah memilih bermain game? Ada yang angkat tangannya? Siapa di sini yang suka menonton TV daripada belajar? Siapa yang suka tutup telinganya ketika mama dan papanya ngomong di rumah? Masih ada yang seperti itu? Nah, adik-adik, hari ini pembacaan kita terambil dari Wahyu. Wahyu itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya, Wahyu itu terdapat di perjanjian baru. Wahyu 2 ayat 1-7 berisi pesan kepada jemaat mula-mula di kota Efesus. Pada awalnya, jemaat di Efesus adalah jemaat yang baik. Mereka taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Bahkan ketika ada orang-orang jahat yang memberitakan kebohongan tentang Tuhan, mereka tidak pernah percaya. Mereka selalu percaya dan tetap setia untuk melakukan perintah Tuhan. Hingga lama-kelamaan mereka mulai berubah adik-adik. Jemaat di Efesus mulai mabuk-mabukan, mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai tidak mendengarkan firman Tuhan lagi, dan mereka sering melakukan hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Akhirnya melalui pesan ini, jemaat di Efesus diajak untuk bertobat. Mereka tidak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Mereka tidak boleh lagi mabuk-mabukan, mereka tidak boleh lagi menyembah berhala. Dan mereka harus kembali mendengarkan perintah Tuhan. Kalau jemaat di Efesus nakal, Tuhan tidak akan mendengarkan doa dan permintaan mereka. Tuhan malah akan memberikan hukuman kepada mereka. Tetapi sebaliknya, kalau jemaat di Efesus mau kembali kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan lagi, maka Tuhan akan memberkati dan menyertai kehidupan jemaat di Efesus. Adik-adik, hari ini kita mau diingatkan untuk terus belajar dan mengetahui perbuatan mana yang Tuhan senangi dan perbuatan mana yang tidak Tuhan senangi. Ketika adik-adik sudah tahu perbuatan mana yang Tuhan senangi, maka perbuatan itulah yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali ke pertanyaan kakak di awal cerita tadi. Siapa yang lebih sering memilih main game daripada ikut himpa? Siapa yang lebih sering nonton TV daripada belajar? Siapa yang masih sering tutup telinganya ketika papa dan mamanya lagi bercerita di rumah? Saat adik-adik semua tahu perbuatan mana yang disenangi oleh Tuhan, maka adik-adik akan memilih mengikuti himpa daripada bermain game. Maka adik-adik akan lebih memilih belajar daripada menonton TV. Dan adik-adik akan mendengarkan nasihat dan cerita papa mamanya di rumah tanpa bersungut-sungut ataupun kesal dan cemberut. Nah, adik-adik, hari ini kita mau diingatkan ketika kita sudah mengetahui apa yang Tuhan senangi, maka kita akan belajar untuk setia dan taat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan senangi. Sama seperti janji Tuhan kepada jemaat di Efesus, Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati orang-orang yang
kembali bertobat dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Sama seperti kepada kita adik-adik, Tuhan juga akan memberkati dan menyertai kita jika adik-adik selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus senangi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak hari ini kita merayakan hari apa? Adik-adik yang bergereja di GPIB boleh bersuka cita hari ini. Kenapa ya? Iya, karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun GPIB yang ke-73. Hore! Wah, banyak sekali ya umurnya 73. Bahkan lebih banyak dari umur papa dan mama kita di rumah. Hari ini adik-adik harus bersyukur, bersuka cita karena Tuhan masih menjaga dan menyertai gereja kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan adik-adik mau terus belajar, mau mengetahui, dan yang paling penting adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan senangi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi, rajin mengikuti himpa. Ketika mengikuti himpa juga jangan main-main, harus fokus. Jadi adik-adik bisa menerima dan juga bisa mengerti apa yang disampaikan oleh kakak lainnya. Terus ketika dinasehati sama papa dan mamanya, jangan ditutup telinganya, jadi nggak kedengeran nanti suara papa dan mamanya. Tetapi harus didengarkan baik-baik dan adik-adik bisa mengerti. Dan ketika adik-adik juga belum bisa bertemu dengan teman-temannya di gereja secara langsung, tetap harus belajar peduli, tetap harus belajar mengasihi teman-teman adik-adik semua. Adik-adik, mari kita doakan gereja kita GPIB menjadi gereja yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gereja yang jemaatnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus senangi. Nah, adik-adik, sekarang kakak boleh minta kalian angkat tangan kanannya. Lalu tangan kanannya diletakkan di pundak kirinya. Boleh ikutin kakak ya. Saya mau melakukan perbuatan yang Tuhan Yesus senangi di dalam kehidupan saya. Sekali lagi, saya mau melakukan perbuatan yang Tuhan Yesus senangi di dalam kehidupan saya. Bagus! Sekian cerita kakak pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum itu kita nyanyi ya. Tanganku ada dua, 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku kumpul jadi 1, kulipat dan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk kami semua. Tuhan, berikan kami roh kepintaran agar senantiasa dapat mengerti, memahami pelajaran-pelajaran yang kami terima dari Bapak Ibu Guru di sekolah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka. Tuhan Yesus berikan kesehatan kepada mereka melalui obat-obat yang mereka minum dan perawatan orang tua. Bapak, kami juga mau berdoa untuk mama papa kami. Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan, kekuatan agar senantiasa dapat memenuhi semua kebutuhan kami. Bapak, kami juga mau berdoa buat oma, opa, opung kami. Tuhan Yesus juga berikan mereka kesehatan, kekuatan yang hanya daripadamu. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB, terkhusus GPIB Immanuel Medan. Bapak, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan Yesus mau tambahkan lagi 1 usia untuk gereja kami GPIB. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus mau berkati
Bapak Presiden. Tuhan Yesus mau berkati para menteri, gubernur, dan pemimpin-pemimpin di daerah. Inilah Tuhan, doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini agar memperluaskan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau, dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini juga boleh menjadi pedoman untuk kami melakukan setiap aktivitas kegiatan kami boleh seturut dengan firman Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur boleh beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini dalam kegiatan kami sehari-hari maupun dalam belajar kami. Kiranya semua yang kami lakukan boleh berhasil, boleh membawa sukacita dan berkat juga bagi banyak orang di sekitar kami. Ingatkan kami minggu depan Tuhan untuk kembali beribadah kepada Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada pengumuman penting loh teman-teman. Pelkat PAGPIB Immanuel Medan akan mengadakan program gerakan 100 celengan. Melihat kondisi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk saling menolong teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Gerakan 100 celengan ini akan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman dapat menghubungi kontak person berikut ini.